Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali pada video penelitian berbasis pengajaran. Adapun judul penelitian yang kami lakukan adalah optimasi pendekatan land maintenance pemeliharaan gedung apartemen berbasis kinerja biaya. Penelitian ini dilakukan oleh Hamonangan Girsang sebagai ketua dan Yopi Lutfiansah sebagai anggota. Penelitian ini dilaksanakan pada tahun anggaran 2023-2024 di Universitas Mercubuana, Jakarta. Adapun latar belakang daripada penelitian ini adalah pemeliharaan bangunan gedung yang berlangsung kadang-kadang tidak tepat sasaran, sehingga perlu melakukan efisiensi, inovasi, improvement. Salah satu metode yang dapat digunakan yaitu dengan strategi land maintenance yang penerapannya merujuk kepada filosofi land dengan mengeliminasi pemborosan serta prinsip perbaikan yang berkelanjutan. Dengan latar belakang tersebut sehingga muncul tujuan daripada penelitian ini, yaitu untuk mengetahui evaluasi perawatan dan pemeliharaan bangunan gedung apartemen berdasarkan pendekatan land maintenance. Setelah itu mengetahui usulan perencanaan, sistem perawatan dan pemeliharaan gedung apartemen dengan penerapan land maintenance serta kinerja biayanya. Kebaruan penelitian. Penelitian terdahulu yang bersumber dari beberapa jurnal internasional ataupun nasional, optimasi pendekatan land maintenance lebih cenderung kepada bangunan industri yang ada mesin-mesinnya. Sedangkan pada penelitian ini, yang merupakan kebaruan penelitian ini adalah pemeliharaan atau perawatan bangunan gedung khusus pada bangunan gedung hunian vertikal dengan mengukur berbasis kinerja biaya. Sebagaimana kita ketahui siklus sebuah proyek konstruksi itu berawal dari planning, ada desain, dan ada konstruksi. Nah, masa konstruksi ini adalah masa aplikasi membuat bentuk fisik dari gambar yang ada. Setelah masa konstruksi selesai, tentunya bangunan tersebut akan dioperasikan. Berarti tatkala dioperasikan, berarti ada pekerjaan maintenance di situ. Nah, pada masa operasi inilah, pada masa pemeliharaan inilah khusus kita melakukan penelitian, sehingga menghasilkan suatu metode penelitian, menghasilkan suatu metode pemeliharaan yang dinilai cukup baik dan efisiensi serta memudahkan sebuah pemeliharaan. Ya, di dalam land maintenance pada building yang disebut dengan model land building maintenance yang diadaptasi dari Abreu Calado dan Reguirojo 2016, terdapat 4 pilar yang menyangkut dengan land building maintenance. Yang pertama itu adalah assessment, melakukan assessment baik itu terhadap supplier, input proses, ataupun suara dari customer. Setelah itu mengidentifikasi pemborosan, di mana ada itu 5S, 5Y, maintenance value stream mapping. Terus kita menciptakan sebuah nilai, creation of value, yaitu dengan bagaimana visualisasi manajemen kerja yang berbasis kepada key performance indicator. Terus yang keempat, pilar keempat adalah sistem informasi, yaitu dengan menggunakan berbasis computerized. Ada komputer assign maintenance management ataupun dengan building information modeling.
Nah, ini 4 pilar ini menjadi model land building maintenance. Nah, pada masa pemeliharaan, pada masa operasi sebuah gedung, dilakukan pemeliharaan itu dengan ada sistem manual dan ada sistem sudah berbasis computerized atau berbasis komputer yang lebih detail yaitu berbasis land maintenance. Apa kedua perbedaan di sini masa pemeliharaan ini? Kalau manual itu artinya pemeliharaan dalam sebuah gedung itu belum terjadwal dengan baik, bahkan belum diantisipasi kapan dilakukan perbaikan dan kapan dilakukan uh, perbaikan yang lainnya, sehingga belum ada jadwal yang terukur. Nah, tapi kalau di dalam maintenance pemeliharaan yang sudah berbasis computerized ataupun land maintenance, di sini sudah terukur kapan jadwal perbaikan, bagaimana spare part perbaikan atau materialnya, itu sudah direncanakan, bahkan sampai ke kuantiti sudah dihitung, sehingga dengan pelaksanaannya akan bisa terlaksana dengan baik sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Nah, pada masa pemeliharaan ini, tentu ada beberapa parameter yang akan dilakukan, yaitu parameternya dibandingkan dengan aplikasi yang sudah diterapkan terhadap bangunan gedung tersebut. Setelah itu, dengan aplikasi tersebut, muncullah skornya seperti ada pada tabel ini. Nah, di sini ada bahwa praktek tidak diterapkan karena karakteristik perusahaan dengan skor 0 sampai ada praktek sudah terkonsolidasi sepenuhnya di perusahaan dengan menggunakannya, ya, artinya 10. Artinya apa? Parameter ini adalah praktek land maintenance. Ini dengan dasar parameter ini kita melangkah ke penelitian terhadap beberapa checklist. Ada 5 checklist. Yang pertama itu adalah identifikasi nilai. Nah, di identifikasi nilai ini ada 8 checklistnya, yang masing-masing dari ke-8 checklist ini dilakukan penelitian terhadap bangunan tersebut sehingga muncullah nilai-nilai yang didapatkan dengan tanda silang ini pada kolom PSI seperti di yang tadi di lembar yang pertama tadi, di slide yang pertama, sehingga muncullah didapatkan di sini bahwa konversi skornya untuk identifikasi nilai ini adalah 10. Dari konversi skor ini dimasukkan ke dalam grafik radar, sehingga dari grafik radar ini memenuhi lingkar yang tebal ini, ya, terhadap keseluruhan. Terus yang kedua adalah checklist yang kedua, yaitu petakan aliran nilai. Di sini juga terdapat 8 checklistnya, 8 item, yang masing-masing setelah dilakukan penelitian terhadap gedung tersebut, masing-masing parameternya ada yang terisi dan konversi ke skornya itu ada 7,5. Nah, konversi skor ini yang 7,5 dimasukkan ke grafik radar sehingga muncul seperti ini, artinya pada grafik radar ini tidak semua tercover karena nilainya itu masih dalam 7,5. Selanjutnya ada checklist yang ketiga, yaitu ciptakan aliran nilai berkelanjutan. Di sini terdapat 10 checklistnya. Dengan melakukan penelitian terhadap gedung pelaksanaan checklist ini, dimuncullah di nilai-nilai parameternya, dan itu dikonversi skornya menjadi 7,25. Konversi skor ini dimasukkan terhadap grafik radar, memunculkan seperti ini. Nah, terus yang keempat adalah tetapkan nilai ataupun establish pool. Di sini juga ada 10 checklist dengan parameter yang ada, 6 parameter, dimasukkan nilai-nilai aplikasi yang dilakukan terhadap gedung tersebut sehingga didapatkan konversi skor adalah 7,75. Konversi skor ini dimasukkan terhadap grafik radar sehingga memunculkan seperti ini, the grafik radar seperti ini. Dan yang checklist yang terakhir, yang kelima, yaitu adalah
carilah kesempurnaan atau seek perfection. Di sini juga ada 10 item seek perfection checklistnya. Terus itu dari 10 checklist ini dianalisa penerapannya terhadap bangunan gedung tersebut dimunculkan seperti ini sehingga didapatkan konversi skor yaitu 10. Dari konversi skor ini diploting terhadap grafik radar yang dihasilkan seperti grafik ini full ya radar. Dari kelima skor di dalam penerapan land maintenance terhadap analisis bangunan gedung tersebut sehingga didapatkan nilai-nilainya seperti ini. Identifikasi di value 10, map di value stream 7,5, create continue value flow 7,25, establish full 7,75, dan seek perfection 10. Nah, artinya dari skor final yang penerapan land maintenance pada gedung tersebut atau pada PT HMG itu dalam kondisi saat ini dipetakan bahwa yang terjadi saat ini penerapan building maintenance masih kondisi seperti ini, masih kondisi seperti ini. Ya, terus setelah dilakukan penerapan building maintenance, muncullah kondisi yang akan datang, yaitu seperti ini. Artinya di sini sudah langsung dikelola oleh Departemen Pemeliharaan, ada task list-nya, pekerjaannya, ada masa inspeksinya, evaluasi, ada masa eksekusi, ya, terus ada masa validasi, terus pengarsipan, terus bagaimana perbaikan yang dilakukan, permintaan perbaikan, terus ada terjadwal, ya, jadwal pemeliharaannya. Nah, kesemuanya siklus ini untuk desain yang akan datang, value sharing mapping-nya masing-masing sudah ditentukan waktunya kapan, ya berapa lama, sehingga ini bisa jelas terukur kapan dilaksanakan dan bagaimana pelaksanaannya. Nah, kalau dibandingkan dengan sebelum dilakukan land maintenance terhadap pemeliharaan gedung tersebut, seperti pada periode 2022 sampai 2023, biaya pemeliharaan itu khususnya bangunan sipil itu sebesar 67.938.538 rupiah. Nah, setelah diterapkan dengan land maintenance, sehingga didapatkan pemeliharaan per tahunnya dengan jadwal pemeliharaan ditentukan per 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan setahun, sehingga ditetapkan total anggaran yang dibutuhkan dengan sistem terjadwal dengan baik itu 33.050.000 rupiah. Artinya di sini kesimpulan penelitian ini bahwa dengan penerapan land maintenance pada bangunan apartemen PT HMG tersebut sungguh efisiensi terhadap kinerja biaya, yaitu hampir mencapai separuhnya. Nah, hal ini menandakan bahwa penerapan land maintenance pada pemeliharaan bangunan gedung sangat bermanfaat dan sangat tepat untuk dilakukan. Adapun luaran penelitian ini adalah sebuah jurnal artikel, yaitu artikel penelitian yang telah disubmit ke Jurnal Teknik Sipil Institut Teknologi Bandung dengan akreditasi Kemenristek Sinta II, dan sekarang dalam proses menunggu review dari pengelola jurnal. Nah, penelitian ini juga berkaitan erat dengan pembelajaran pada bidang teknik sipil, secara khusus pada manajemen pemeliharaan bangunan yang merupakan fase setelah pekerjaan konstruksi. Nah, ini beberapa
foto-foto aplikasi penelitian yang dilakukan saat melakukan penelitian ini di gedung PT HMG. Akhir kata, begitu video singkat pembelajaran ataupun video pembelajaran terkait dengan optimasi pemeliharaan gedung berbasis land maintenance. Semoga bermanfaat buat kita semua, secara khusus buat orang-orang yang bergelut di bidang pemeliharaan bangunan gedung, sehingga bisa menjadikan salah satu dasar dalam pelaksanaan pemeliharaan itu dengan penerapan land maintenance. Terima kasih sudah singgah melihat video ini, dan semoga kita sukses semuanya. Terima kasih.